Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Salam, kelas A21, mata kuliah metodologi penelitian. Di sini kami akan mempresentasikan proposal metode penelitian yang berjudul tentang meningkatkan hasil belajar siswa melalui pembelajaran kontekstual teaching and learning pada mata pelajaran ilmu faraid di Madrasah Aliyah Rodotul Mujawidin kelas 11 Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Bab yang pertama yaitu pendahuluan. A. Latar belakang. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dunia pendidikan semakin dituntut untuk lebih memberikan kontribusi yang nyata dalam upaya meningkatkan kemajuan bangsa. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen yang saling berhubungan dengan satu dengan yang lainnya. Komponen tersebut meliputi tujuan materi, metode, dan evaluasi. Menurut Muhyiddin Shah, keberhasilan dari proses hasil belajar dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor dalam, yakni keadaan dan kondisi jasmani. Faktor yang kedua adalah faktor dari luar, yakni kondisi lingkungan sekitar siswa. Faktor yang ketiga adalah faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode. B. Yaitu pernyataan masalah. Yang pertama, kurangnya keterkaitan antara materi pelajaran dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, proses pembelajaran ilmu faraid hanya menerapkan konsep tanpa mengaplikasikan dengan pengalaman. Yang ketiga, minat belajar siswa pada pelajaran ilmu faraid kurang memuaskan. Yang keempat, kurangnya keaktifan siswa dalam proses belajar. Yang kelima, hasil belajar siswa rendah. C. Pertanyaan untuk penelitian. Yang pertama, apakah penerapan pendekatan CTL atau Contextual Teaching and Learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ilmu faraid? Yang kedua, apa saja kesulitan siswa dalam mempelajari ilmu faraid? Yang ketiga, apakah ada koneksi antara pelajaran ilmu faraid dengan pelajaran matematika? D. Relevansi dan pentingnya penelitian. Penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning atau CTL. Satu, bagi sekolah diharapkan menjadi masukan untuk guru-guru dalam memilih pendekatan pembelajaran yang tepat dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, bagi peneliti diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam bidang penelitian, pendidikan, dan pendekatan pembelajaran yang akan menjadi bekal untuk diaplikasikan dalam kehidupan nyata setelah menyelesaikan studinya. Bab yang kedua yaitu tinjauan literatur. Tinjauan konseptual dan teori. Latar belakang pendekatan kontekstual. Teori CTL. CTL banyak dipengaruhi oleh filsafat konstruktivisme yang mulai digagas oleh Mark Baldwin dan selanjutnya dikembangkan oleh Jean Piaget. Aliran filsafat konstruktivisme berangkat dari pemikiran epistemologi Giambattista Vico. Piaget berpendapat bahwa sejak kecil seorang anak telah memiliki struktur kognitif yang disebut dengan skema terbentuk karena pengalaman. Hasil belajar. Hasil belajar dapat dijelaskan dengan pemahaman 2 kata yang membentuknya, yaitu hasil dan belajar.
Pengertian hasil atau produk menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Belajar adalah semata-mata mengumpulkan atau menghafalkan fakta-fakta yang tersaji dalam bentuk informasi materi pelajaran. Belajar adalah merupakan suatu kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Belajar adalah proses berpikir menekankan pada proses mencari dan menemukan pengetahuan melalui interaksi antara individu dan lingkungan. Pengertian ilmu faraid. Ilmu faraid adalah cabang ilmu fikih hukum Islam yang membahas tentang pembagian harta warisan dalam lingkup keluarga dan kerabat. Ilmu faraid sangat penting bagi umat Islam untuk mengatur permasalahan seputar warisan dan hak ahli waris secara syariat Islam. Dan hipotesis penelitian melalui pendekatan kontekstual teaching and learning pada mata pelajaran ilmu faraid dapat meningkatkan hasil belajar faraid pada ahli yang memiliki kelas 11 kecamatan. Kemudian metode penelitian jenis dan desain penelitian yang akan diambil yaitu deskriptif kuantitatif. Yang akan dilakukan di madrasah aliyah untuk kelas 11 kecamatan. Variabel penelitian dalam penelitian ini mengemukakan dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel tetap. Variabel bebas atau variabel X adalah variabel yang dimandang sebagai pemicu tingkat individu dari Demikianlah proposal skripsi dari saya. Apabila ada salah kata ataupun susunan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.